perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu siapa? Istri solihah. Istri yang solehah. Bahasa aslinya itu solihah. Masuk Indonesia jadi solehah. Ini orang Indonesia kan pengennya yang simpel-simpel. Bulan puasa bahasa Arabnya Ramadan, Roh Mim Dot Alif Nun, Ramadan. Orang Indonesia repot kalau bilang Ramadan, apalagi emak-emak. Bu, sebentar lagi bulan apa? Ramadan. Berat. Disingkatlah masuk Indonesia jadi Ramadan. Sholat di malam hari santai tenang namanya sholat tarawih. Masuk Indonesia jadi tarawih. Mau kemana Bu? Tarawih. Aslinya tarawih. Bahasa Arabnya sakaratul maut, meregang nyawa. Masuk rawang jadi sekarang. Aslinya sakaratul maut. Bahasa Arabnya syaitan. Bisa nggak ngomong setan yang pelan aja Bu? A'udzubillahi minasy syaitan. Syaitan itu bahasa Arab dari kalimat syaitana. Syaitana artinya menjauh. Berarti syaitan itu makhluk yang menjauh dari Allah. Kita bilangnya setan. Ya, itulah. Maka salihah, saleh, orang laki mudzakarnya saleh, perempuan salihah. Ada saleh, ada qaleh. Kalau qaleh itu rusak, perempuan qalihah. Beda tipis antara shad dengan qa. Maka apa itu wanita salihah? Wanita yang hatinya bersih, pikirannya bersih. Kalau zaman sekarang tulisannya juga serba bersih. Ingat, dosa tidak selamanya zaman sekarang dalam bentuk lisan. Hati-hati, zaman sekarang dosa daripada dosa lisan yang paling banyak adalah dosa tulisan. Contoh, di WhatsApp ada 3 tulisan atas, ya. Chat, panggilan atau memanggil, status. Ulang, chat, memanggil, status. Jujur, jangan ada dusta antara kita. Yang paling sering ibu kepoin yang mana? Nah itu. Ibu kalau nge-save nama bestie, nama teman ibu, sahabat ibu, pasti akan kelihatan kalau dia update, betul kan? Semakin banyak updatean, semakin banyak bintik-bintik hijau. Bahkan sekarang updatean status orang lain bisa kita like, betul ya? Ustaz kok tahu? Saya sering like. Ibu berselisih, berantem sama bestinya. Mau saya blokir kontaknya, ntar saya nggak tahu dia kemana-mana. Udahlah, nggak usah saya blokir. Tapi ibu kepo. Tiap 5 menit buka pembaruan status. Oh, dia banyak update status. Besti ibu yang sekarang lagi jadi musuh. Waduh, ini banyak update status, buka, enggak, gue buka, gue lihat, pengen tahu dia di mana, gue buka, takutnya ntar stres. Udahlah, bismillah lah, buka aja daripada penasaran, nggak bisa itu buka, jebret. Itu bestinya ibu yang lagi berantem update statusnya lagi di Eropa. Pergi jalan-jalan di London sama Amsterdam, ibu langsung itu buka status, langsung handphonenya
stres sendiri, komen deh, ya kan? Kan bisa di komen kan? Bisa. Oh gitu. Bayar hutang nggak bisa, jalan-jalan, julid. Ini udah minal kepoin, wajib nyirim, wajib julidin. Langsung update status di Facebook, Instagram, di feed lagi, bukan di Instastory. Begitulah manusia durjana. Bayar hutang gak mampu tapi jalan-jalan kemana-mana. Ya Allah, jadi dosa gak? Hati-hati Bu. Paling banyak dosa, ibu jujur, ibu paling banyak dosa tulisan WhatsApp, chattingan WhatsApp. Ibu paling sering ngamuk-ngamuk, marah-marah sendiri di WhatsApp sama anak-anak apa sama suami? Ya. Karena ini Pak, wanita itu beda. Ini yang ibu yang punya suami ya. Yang punya suami ada di sini, yang udah gak ada suaminya ada. Ada bapaknya, ada janda, banyak. Mana coba janda angkat tangan. Tuh katanya banyak. Bu, istri itu kalau meluapkan masalah tidak bisa dengan lisan dia capek, di mana? WhatsApp. Viral di Instagram, di TikTok. Ibu tahu Raffi Ahmad lah ya. Viral chatnya istrinya Nagita Slavina buat Raffi Ahmad sampai 1 lembar penuh. Ya, Bang Raffi Ahmad cuma bilang apa? Bawel. Kalau Ustaz bagaimana? Sama. Istri saya kalau lagi cerewet Pak 3 lembar nggak dibaca, salah dibaca, pusing. WhatsApp 3 lembar, saya cuma ngasih 1 emot jempol. Itulah wanita, nggak ditanggepin marah, ditanggepin kamu, betul nggak? Kunci wanita cuma 1, apa? Dia cuma ingin mengerti dari hati. Ustaz kok tahu? Pengalaman. Perempuan tidak Allah ciptakan dari tulang korak laki-laki. Kenapa? Karena Allah tidak mau perempuan songong naik ke kepala laki-laki. Karena perempuan itu setinggi-tingginya pendidikan dan ekonominya, dia adalah makmum bagi suaminya. Betul nggak? Perempuan tidak Allah ciptakan dari tulang kaki laki-laki. Karena Allah tidak mau perempuan diinjak-injak seenak hati. Dari mana Allah ciptakan wanita? Tulang rusuk yang paling atas, tulang rusuk yang paling indah bentuknya, tulang rusuk yang paling dekat dengan hati. Seolah-olah Allah mau bilang sama setiap laki-laki, wanitamu hanya ingin dimengerti oleh hati. Makanya tulang rusuk itu serba salah Pak. Dilurusin kagak bisa, dibengkokin patah, di tulang rusuk ribet Pak. Dimana nggak sensitif wanita, Allah ciptakan perasaannya lembut, hatinya halus. Itulah kenapa wanita masuk dalam kategori makhluk halus. Halus, sensitif banget ya Allah, cepat kesinggung, betul kan? Serba salah ngadepin wanita itu. Makanya saya sering bilang, bagaimana muslimah solehah? Muslimah solehah itu 1, ada kategori muslimah dengan pahala jihad.
Dua, mereka yang lebih tinggi levelnya ijtihad. Tiga, wanita-wanita yang paling salehah adalah wanita-wanita mujahadah. Tiga, jihad, ijtihad, mujahadah. Hafal nggak Bu? Coba 1, 2, 3. Siapa wanita jihad? Wanita jihad itu wanita yang di rumah saja ngurusin rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak-anak, nggak kemana-mana, jihad. Laki-laki badan sehat, tidak ada yang sakit, di rumah aja, nganggur, padahal badannya sehat. Itu suami dapat dosa apa pahala? Dosa. Karena suami kewajibannya mencari. Istri badan sehat, tidak di rumah saja, tidak kemana-mana, ngurus suami, ngurus anak-anak, dosa apa pahala? Padahal yang diurus cuma 3 tempat di rumah: dapur, sumur, ulang, dapur, sumur. Yang paling enak diurus yang mana? Itu jawabnya kompak kasut, maksudnya gak disprek. Wanita jihad, wanita solehah yang dapat pahala jihad, dia mau puasa sunnah aja bilang sama suaminya, ini hari apa? Rabu, besok Kamis. Ibu besok mau puasa sunnah, habis sholat isya berjamaah sama suami, habis cium tangan, izin. Apa panggilan kesayangan di Kerawang istri sama suaminya? Hah? Ayang beb. Ganda. Ini mana? Oh, Cikarang. Maaf ya, habis mirip-mirip. Apa ibu-ibu sini panggilan kesayangan buat suaminya? Bebek. Ayam, beb. Habis cium tangan, ibu-ibu Cikarang tanya sama suami, ayam, papa, ayam, beb, besok aku mau puasa sunnah Senin Kemis, besok Kemis, boleh nggak? Kalau kata suaminya, besok saya ada di rumah. Kamu kalau besok kamu puasa, nanti siang-siang saya perlu kamu. Paham gak nih maksudnya? Paham gak? Kalau saya besok perlu kamu, gimana? Oh ya sudah. Demi dapat ridho suami, dia tidak jadi puasa. Kalau kata suami, besok puasa, ya sudah puasa. Besok saya ke kantor. Suami ke kantor, nggak bilang-bilang, siang udah pulang, ada rapat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, ayah pulang. Nah, mesem suami. Mama. Dari nada panggilannya sudah paham kan? Ngerti dong? Ibu kan lagi puasa sunnah saat itu ya. Ketika suami perlu ibu, siang itu juga, padahal ibu dalam keadaan berpuasa, suami jauh-jauh dari kantor, maka saat ibu juga karena suami perlu ibu harus buka baju puasa. Kenapa jadi buka baju? Jangan buka baju dulu. Buka apa Bu? Buka puasa dulu, baru buka kerudung. Tetap aja. Ini wanita solehah ya. Ya Allah. Bu. Maka yang harus dijaga itu adab, lisan. Tulisan sudah kita bahas tadi. Lisan itu bukan hanya dalam bentuk kata-kata,
Maaf, istri kalau udah kesel sama suami, nunjuk sesuatu bukan pakai telunjuk bibir. Mama baru pulang kerja, mau makan, piring sebelah mana? Gimana jawabnya? Bimoli bibir monyong 5 cm. Bukan apa-apa, saya khawatir pas ibu lagi Israel lewat, selesai itu azab ilahi. Aisyah ketika ditanya oleh Rasulullah, Aisyah membuka semua jarinya. Subhanallah. Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, kata Rasul, di mana aku meletakkan gandum tadi? Sebelah sana, wahai suamiku tercinta. Subhanallah. Pulang dari sini ibu amalkan, ibu praktekkan. Mama keset sebelah mana? Sebelah sana. Kata suaminya, bisa dimasukkan setan hati. Lah orang Cikarang makan Betawi, betul ya, Betawi Sunda ya. Lah ngomong semau maunya. Lah orang Cikarang, lah bagian baik. Dah gua kata apa? Woi, masa sama laki ngomongin, woi, udah ngopi belum? Lelaki dibangunnya oi dengan nama, tapi emang Betawi begitu sih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pahalanya pahala jihad. Yang kedua, siapa yang dapat pahala istihad? Wanita solehah yang dapat pahala istihad adalah dia yang ikut bantu nyari uang di luar rumah. Dia kerja, dia dagang, dia jadi pegawai, dia bisnis, dia usaha dengan catatan halalan thayyibah. Yang kedua syaratnya dia boleh kerja di luar rumah atas izin suami. Suami siapa? Suami sendiri, jangan suami tetangga. Mau keluar rumah, WhatsApp dulu, ayah aku berangkat kerja ya, doain biar aku selamat bisa kesini lagi, kembali mengurus ayah di rumah. Solehah, surga bagi wanita itu. Kenapa? Udah beres-beres di rumah, bantu cari uang lagi di luar rumah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi perempuan itu nikmat. Laki, tanggung jawabnya berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah, setiap kalian adalah pemimpin wahai laki-laki, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin, termasuk istri dan anak-anak. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Laki-laki punya tanggung jawab, ibu makmum tinggal ngikut aja, nggak usah ribet. Terima suami dalam keadaan apapun dan bagaimanapun ekonominya, betul nggak? Ya udah, karena kunci berkah itu 3: jalani, nikmati, syukuri. Apa bro? Nikmati. Ya ibu harus syukuri punya suami seperti itu. Ustaz, gimana ya? Suami saya marah-marah mulu Pak Ustaz. Nikmati, jalani, syukuri. Habis gimana? Ibu mau tukar tambah gak ada yang mau kan? Digadein gak ada yang terima. Ya sudah, jalani, nikmati, syukuri. Kan hidup ini cuma sementara ibu. Ibu surganya ada di bawah telapak kaki siapa? Suami. Makanya antar malam suami itu lihat dah kakinya. Ada istri profesor, doktor, lulusan S3. Suaminya hanya tukang parfum. Yang cium tangan siapa? Istri. Itulah Islam.
Jadi betul kata Rasul, jangan pernah angkat suara lebih dari suara suami. Tapi zaman sekarang susah Pak. Ternyata Dr. Aisyah Dahlan di YouTube, saya sering mengikuti kajiannya itu. Wah benar teori beliau, ada jurnalnya, ada kajian dan observasinya. Ternyata laki-laki mampu mengeluarkan kata-kata sehari semalam hanya 7.000 kata Pak. Laki-laki, perempuan sehari semalam 26.000 kata. Jadi makhluk ini Pak, dia harus ngejar setoran. Gimana caranya sebelum tidur yang 26.000 sudah harus keluar semua. Jam 10 sudah mau tidur, sisa kata-katanya masih 6.000, itu umur-umurnya kebul Pak. Yang ada suami baru pulang kerja diajak curhat, sisa kata-katanya masih banyak. Ayah sini dia ayah. Orang mas suami kerja yang pijitin itu loh, direfleksi, disayang-sayangin. Suami baru pulang kerja, ayah sini deh. Kenapa? Ya kalau nggak sih. Kalau sudah biasanya udah mau ngomongin tetangga. Ayah tetangga kita ya Allah ya. Kan punya mobil baru ya, tadi sore baru datang ya dari showroom. Ayah tahu nggak? Kata ibu-ibu di sini, padahal nggak pernah ngomong ibu-ibu di sini. Kata ibu-ibu di sini ya, itu suaminya yang kalau malam ngepet ya. Itu biasanya kalau suami lagi tugas ngepet yang jaga lilin siapa? Oh paham nih. Tuh, jadi harus tahu teorinya. Oke. Wanita yang istihad, wanita tangguh membantu suami, Wonder Woman. Siapa wanita mujahadah, wanita solehah yang paling tinggi kategorinya? Dia yang kalau lagi cemburu sama suami, bete, kesel, capek, lelah, dia lebih memilih untuk cerita bukan kepada tetangga dan besti. Dia lebih memilih curhatnya kepada Allah. Kapan? Di sepertiga malam. Di mana? Di atas sejadah. Dengan apa? Dengan tetesan air mata dan dua tangan yang menengadah. Ya Allah, aku makhlukmu yang lemah ya Allah. Tapi aku yakin aku punya Engkau yang maha kuat. Itu wanita solehah, hatinya tangguh, tidak mudah lemah dan lunglai karena masalah dunia ini. Ini kayak wangi masakan gosok ya. Ustaz diam aja. Saya dibus kan dibus. Ini ayam bakar nih. Ini kalau nggak ayam bakar ini dendeng batoko ini. Seumur kalau sate. Oh ada sate. Ah panitia tahu aja katanya. Saya seumur ceramah baru di sini sampai lapar. Tapi ini mending Ustaz. Saya ingat minggu kemarin saya ceramah di Cilincing. Tahu nggak Cilincing? Jakarta Utara, wilayahnya padat. Saya ceramah di jalan yang cuma muat satu mobil. Panggungnya di ujung, itu di atas, itu kan wilayah Bron. Jadi ibu-ibu nontonnya ada dari atas gitu ya. Itu, ini panggung, ini jamaah banyak penuh sampai ujung. Saya lihat ya Allah, emak-emak semangat banget. Maksud saya kalau mau ada ustaz ceramah, jemuran angkatin dulu. Itu emak-emak sambil dengerin ceramah, ya Allah Bu, seumur umur saya ceramah, baru di sini saya ceramah sambil lihat jemuran BH. Memang kalau di daerah Jakarta Utara ceramahnya tantangannya banyak, nggak bisa terlalu serius ditinggal, terlalu bercanda, jadi sambil santai aja.